Trending YouTube, KKI Bukan Boneka dianggap telah memenuhi unsur plagiarisme, harus kita lihat kembali. Apakah terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual? Dan bagaimana perkembangan isu ini sehingga menjadi hangat dan patut untuk diperbincangkan? Apakah yang perlu kita pelajari dan perhatikan dari segi hukum? Akan kita bahas dalam Chat Aja Laukasis kali ini. Halo semuanya. Hai. Oke. Kali ini CLC akan membahas terkait dengan kasus yang lagi viral nih, yaitu kalau kalian dengar-dengar lagu KKI Bukan Boneka. Nah, kalau kita lihat dilansir dari kompas.com tanggal 6 Juni 2020 disampaikan bahwa lagu KKI Bukan Boneka itu sempat dihapus atau di take down oleh YouTube pada hari Jumat 5 Juni 2020. Nah, kemudian ini juga menjadi perbincangan hangat karena memang kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada lagu yang menggunakan ref yang sama, Aku Bukan Boneka, yang dinyanyikan oleh dan dipopulerkan oleh artis Rini Wulandari. Nah, sekarang Chat Aja Laukasis akan membahas isu ini dengan narasumber yaitu Asvini Puspa dan juga Biva Wisnu. Nah, sekarang mungkin kita mau menanyakan nih, dalam hal kejadian tersebut, aspek hukum apa ya yang harus kita perhatikan? Mungkin dari Kakak Asvini terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya ini, aku juga mungkin teman-teman udah pada juga dengerin kali ya lagunya. Kalau misalnya belum, mungkin bisa dilihat dulu lagunya secara semuanya. Baik itu lagunya si KKI ataupun lagunya Rini Wulandari, jadi kita bisa tahu maksud-maksudnya yang mana gitu. Kalau dilihat itu kan isu yang muncul itu dianggap melanggar hak cipta kan, melanggar ada bagian dari lagunya si Rini yang diambil ke lagunya KKI, udah gitu judulnya juga mirip-mirip gitu kan. Jadi dalam hal ini terus yang bikin heboh itu, yang aku dengar nih, koreksi aku kalau salah ya Mas Biva, yang aku dengar kan terus kemudian Rini disalahkan karena di YouTube tulisannya Rini gitu kan. Padahal ternyata yang ngajuin untuk di take down itu Sony sebagai pemilik hak cipta dari lagu itu gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin hak cipta, berarti kan kita ngomongin itu ya Mas Biva, ngaitinnya kan pasti ke Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 gitu kan. Kalau misalnya memang, kalau menurutku pribadi memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, lagu itu memang salah satu objek dari hak cipta, ya kan? Tapi hak cipta itu sendiri tidak mendefinisikan secara jelas apa sih maksudnya yang dimaksud dengan lagu, apakah yang bernada, apakah lirik doang juga termasuk, ataukah yang tidak bernada, atau cuma nadanya doang. Dia cuma menjelaskan bahwa lagu baik berteks maupun tidak berteks gitu ya Mas Biva ya? Iya. Ya, atau juga bisa juga melanggar kalau misalnya dia merubah secara keseluruhan gitu ya Mas Biva ya? Atau nyomot aja itu juga dianggap melanggar gitu. Itu sebenarnya kalau aku lihat sih nggak ada peraturan yang jelas ya Mas Biva. Ya nggak sih Mas Biva? Kalau Undang-Undang Hak Cipta kan menjelaskan bahwa lagu itu kan nggak hanya sekedar ini ya, namanya nggak cuman sebuah judul gitu, tapi juga harus disertai dengan lirik, kemudian juga harus disertai dengan nada, harus juga disertai dengan ketukan ya Asvini ya. Kalau misal ada alat musik yang bermain di situ gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita melihat lagu itu sebagai sebuah satu kesatuan konsep ekspresi kesenian seperti itu, maka itu menjadi sebuah objek dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah,
Tapi pertanyaannya adalah ketika ada salah satu part dari keseluruhan sistem itu, keseluruhan konsep ekspresi kesenian yang berupa lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, maksudnya kita nggak ngomong dijiplak ya, tapi diambil oleh orang lain. Nah, apakah hal itu merupakan suatu copyright infringement atau pelanggaran hak cipta? Nah, kalau menurut saya sih bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita melihat secara materialnya, tentu saja enggak ya. Karena kan seperti yang Aswini sampaikan, yang namanya lagu itu apa sih yang bisa, maksudnya dalam lagu itu apa saja gitu loh. Kemudian posisinya seperti apa. Maksudnya ketentuan yang pasti mengenai lagu dan apa saja yang bisa dijadikan dasar agar sebuah lagu itu dijiplak atau enggak kan nggak jelas gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya nanti ada sengketa yang bisa menentukan bahwa ini infringement atau enggak kan putusan pengadilan kan seperti itu. Ya, begitu ya Aswini ya. Iya, tapi Halo? memang kemudian menimbulkan itu sih Mas, menimbulkan pro kontra. Jadi para musisi-musisi juga ada yang mendukung, kemudian di satu sisi lain Sony memang sebagai pemegang hak cipta kan, hak cipta itu sendiri kan di dalam hak cipta itu kan melekat hak ekonomi dan hak moral kan Mas gitu. Iya. Jadi Kalau Aswini dukung yang mana nih? kalau Aswini, maksudnya Aswini stand-nya di mana? Apa Aswini kayak dukung bahwa lagu itu ya udahlah jangan di take down, atau Aswini bilang ya udah take down aja, ini demi penegakan hukum, maksudnya demi menegakkan undang-undang hak cipta di Indonesia misalnya seperti itu, atau demi melindungi seniman-seniman yang telah mencurahkan pikirannya dalam menciptakan sebuah lagu. Nah, kira-kira Aswini itu yang mana gitu loh? Oke Mas, kalau aku pribadi ya Mas, kalau dibilang itu merujuk ya, mengingat bahwa itu tidak ada definisi jelas mengenai plagiarisme gitu. Apa itu plagiarisme, bagaimana membuktikan bahwa itu ada plagiarisme atau enggak gitu. Tapi kan paling mudah memang ketika kita mendengarkan satu lagu terus itu identik, terus kita mendengarkan terus kita kayak langsung ingat lagu ini kok kayak lagu ini ya gitu kan, identik dengan itu. Dan ketika kita melihat gitu, ini tuh kok sama gitu. Sebenarnya kan di dalam undang hak cipta itu sendiri kan kembali lagi melekatnya itu adalah hak ekonomi dan hak moral kan. Mungkin ya menurutku hak moral ini sebagai jalan tengah gitu loh Mas. Jalan tengah. Kan ini ada perdebatan ya. Ada perdebatan di mana musisi itu para musisi dengan Sony. Sony merasa bahwa Sony merasa bahwa lah itu hak cipta, di dalamnya itu ada hak ada melekat hak ekonomi dan hak moral terhadap saya sebagai pemilik hak cipta gitu. Kan sebenarnya sah-sah aja kan si Sony untuk mengajukan itu. Nah, tapi sebenarnya sah ya. Cuman kan tapi sebenarnya aneh sih. Kayak gimana ya? Kalau kita bayangin nih ada lagu judulnya I Love You gitu. Nah, kita bisa bayangin kan seberapa banyak judul lagu I Love You di Indonesia gitu. Nah, kemudian Aswini seminggu lagi bikin lagu judulnya I Love You. Nah, Aswini harus kredit berapa orang gitu loh. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan kan. Maksudnya loh, yang namanya I Love You ya itu kan judulnya aja gitu loh. Ketika ada orang di dalam lagu itu ada kalimat I Love You, ya wajar karena memang judul dari lagu tersebut I Love You gitu. Nah, seperti itu. Nah, cuman yang aku mau perhatikan dari komplainnya si Sony Music terkait lagu KK ini adalah adanya yel-yel. Yel-yel ya, kalau aku lihat ya. Maksudnya, soalnya di lirik awalnya sangat persis dengan lagu yang dinyanyikan oleh si Rini Wulandari itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang namanya lirik awal itu entah itu bernada atau enggak, itu merupakan salah satu hal yang bisa menjadi celah bahwa si lagunya KK ini merupakan salah satu lagu yang melanggar hak cipta dari lagu yang dinyanyikan si Rini Wulandari itu gitu loh. Nah, kalau aku sih ngelihatnya dari situ. Kalau melihatnya dari situ, aku setuju bahwa lagu itu harus di take down gitu loh. Karena misal si Anji sendiri nih, ada artis ya,
si Anji nih namanya, si Manji gitu, dia bilang bahwa loh kita harus ngelihat musik itu secara kualitatif gitu. Biasanya orang-orang kalau ngelihat suatu lagu, kalau mendengar suatu lagu itu kan dari refnya ya, ref itu chorus ya, dari bagian chorus, jadi bagian yang memang paling sering dinyanyikan atau bagian tengah-tengah lagu lah. Nah cuman kan itu kan asumsi ya, kita kan nggak tahu nih apa yang ada di pikiran manusia ketika mereka mendengarkan sebuah lagu. Apakah mereka mendengar refnya aja, chorusnya, atau jangan-jangan mereka dengar awalnya udah, nah ini lagunya kayak lagu Rini nih, seperti itu. Nah, Iya. Itu maksudnya sama. gini loh. Ya gimana? Aku sama temanku yang musisi juga, istilahnya kalau di musik itu namanya ritmik berlirik gitu. Jadi kayak aku bukan boneka itu kan yang dipermasalahkan kan. Iya, itu. Oke, bukan boneka gitu. Secara ritmik itu memang sama, tapi apakah ritmik itu termasuk bagian dari lagu? Kan undang-undang enggak. Kelemahannya di situ karena nggak mendefinisikan secara jelas apa yang diperlukan itu kan. Iya, kalau aku sih entah itu ritme berlirik itu maksudnya gini loh, kan mungkin itu ritme tidak berlirik dan bisa saja diklaim sebagai loh itu kan cuman ya tidak berlirik, tapi itu merupakan apa ya, merupakan suatu kesatuan dari lagu yang dinyanyikan oleh Rini Wulandari itu, dan kebetulan mungkin ya jumlah katanya maksudnya jumlah kalimatnya, jumlah katanya sama gitu loh. Jadi itu bisa saja dilaporkan gitu, dan juga kemungkinan orang ketika mendengar nyanyi lagu Keke itu jadi keinget lagu yang dinyanyikan oleh Rini Wulandari gitu, dan itu merupakan salah satu alat untuk mendompleng lah ya istilahnya. Maksudnya oh ini aku jadi inget nih gitu. Maksudnya berarti ada suatu benefit yang diambil dari si Keke gitu kan, tanpa mencantumkan bahwa oh ini lagu pernah dinyanyiin loh. Nah dari situ bisa saja si Sony Music bersama pencipta lagu yang dinyanyikan oleh Rini Wulandari, Aku Bukan Boneka itu meminta kepada YouTube untuk men-take down video itu. Toh juga mungkin alasan mereka adalah oh ya daripada dilaporin, digugat ke pengadilan gitu, apa nggak mendingan kita take down aja gitu loh, dikomplain YouTube biar YouTube take down gitu. Itu mengatasi masalah tanpa masalah sih menurut. Iya, kalau berkaitan sama itu sih Mas, aku juga jadi menimbulkan pertanyaan baru itu Mas buat aku, karena ketika maksudnya aku jadi penasaran gitu, apa sih sebenarnya yang dijadikan dasar bagi si YouTube untuk men-take down? Apakah hanya laporan? Kalau misalnya kayak gitu kan jadi akan lebih mudah gitu. Kayak tadi yang kalau Mas Diva ngasih contoh I Love You gitu kan, akan semakin mudah orang banyak di take down kalau orang yang merasa menciptakan lagu I Love You banyak banget gitu kan. Kalau mungkin tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan penjelasan bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi adanya plagiarisme dari suatu lagu ya, karena kalau misalnya tadi dilihat ada konklusi bahwa ini adalah pelanggaran hak cipta. Berbicara terkait dengan hukum, berarti kita harus mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya perbedaan antara hak cipta itu dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Dan sejak kapan hak cipta itu menjadi hak si pemilik hak cipta itu, gitu. Apakah ada perbedaan dengan pihak lainnya? Kemudian tadi juga disampaikan kalau kita sering mendengar bahwa ada hak eksklusif. Yang dimaksud hak eksklusif itu apa? Kemudian bisa nggak sih dijelaskan nih Kakak Asvini atau Kakak Biva? Tadi kan dua unsur penting yang ada dalam hak cipta itu adalah melekat hak moral dan hak ekonomi. Nah ini tuh maksudnya apa? Bisa dijelasin nggak Kakak? Oke. Aku jelasin yang perbedaan sedikit hak cipta dengan hak lainnya kali ya Kak. Nanti boleh Mas Diva nanti menambahkan kalau misalnya ada yang kurang gitu ya Mas Diva. Ya. Ya menurut aku hak cipta ini dia lebih istimewa daripada hak-hak lain karena dia timbul secara setelah itu dideklarasikan sebagai milik dia gitu, tanpa perlu adanya pencatatan, tanpa perlu adanya pendaftaran, atau kalau misalnya
yang lain, misalnya merek gitu. Itu kan bisa menjadi hak, kita mempunyai hak atas merek itu ketika kita sudah mendaftarkan. Nah, tapi kalau hak cipta itu, kita sudah pegang hak cipta itu saat kita sudah mendeklarasikan bahwa itu ciptaan kita gitu. Nah, mendeklarasikan ke siapa itu juga undang-undang sih nggak ngomong ke siapa, tapi secara eksplisit itu kita bisa lihat bahwa deklarasikan paling tidak ke lebih dari satu orang kan. Bahwa ketika itu sudah dideklarasikan, maka sudah melekat hak cipta itu. Nah, untuk penguatannya boleh didaftarkan, istilah yang digunakan bukan didaftarkan tapi dicatatkan bahwa itu milik kita. Jadi kenapa istilahnya dicatatkan? Karena kita sudah dapat hak cipta itu tanpa perlu dicatatkan sebenarnya. Tapi supaya kuat itu dengan dicatatkan. Kalau mau tambahin buat. Okay. Nah, yang saya tambahin dari keterangan Asfi ini adalah biasanya yang dinamakan hak cipta itu adalah hak yang berkaitan dengan buah pikiran yang ekspresi buah pikiran ya. Hak cipta itu melekat pada karya-karya seni, kemudian tulisan-tulisan sastra, terus lagu-lagu, tari-tari gitu ya sini ya. Nah, ini teman-teman kadang-kadang susah membedakan nih mana hak paten, mana hak cipta. Nah, kalau hak paten kan biasanya terkait barang-barang teknologi itu atau barang-barang industri gitu. Ada kesalahan pemahaman mengenai gue patenin dulu lah. Iya. Gitu. Nah, ya ini lagunya aku patenin ya. Oh, enggak, lagunya didaftarin hak ciptanya. Dicatatkan. Kan, nah, dicatatkan ya. Ya, maaf. Nah, kalau terkait hak moral sama hak ekonomi itu biasanya kan terkait dengan itu kewajiban, maksudnya kewajiban courtesy ya. Kalau bahasa Inggrisnya courtesy, maksudnya etikat baik kita sebagai orang yang akan mengambil sedikit lah dari buah karya pikiran orang lain terhadap hak cipta tersebut. Misalnya, kalau kita nulis esai lah gampangnya. Nah, kita kan pasti mengambil buah karya pikiran orang kan, karena sumber-sumber dari esai kita adalah artikel, buku, segala macam. Nah, ketika kita mengambil buah karya pikiran orang lain dari artikel, buku maupun jurnal tersebut sebagai courtesy, kita juga harus mencantumkan kita harus memenuhi hak moral kita ya dengan mencantumkan footnote misalnya. Nah, itu merupakan salah satu pelaksanaan hak moral. Nah, kalau hak ekonomi itu beda lagi. Ini adalah suatu ini adalah suatu dalam hak cipta. Hak cipta itu mempunyai efek ekonomi. Artinya adalah ketika buah karya pikiran kita itu digunakan baik itu oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, bisa jadi diri kita sendiri maupun orang lain itu mendapatkan benefit ekonomi atas penggunaan pikiran kita tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika orang akan memakai, nah, maka ada hak ekonomi di situ yang harus dipenuhi kepada pencipta originalnya atau pencipta aslinya, baik itu buku, misalnya ya, saya nulis buku nih, kemudian sumber-sumbernya banyak ngambil dari bukunya Aswini. Nah, maka dari itu kita juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak ekonomi dari buah pikirannya Aswini yang saya ambil, sehingga saya mendapatkan benefit buku saya menjadi bestseller. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara membayar royalti, kemudian membeli lisensi, so on and so forth. Nah, itu juga banyak terjadi tuh di beberapa kasus, misalnya penggunaan lagu versi remix misalnya. Maksudnya lagu pop nih, kemudian disadur ulang dengan lagu versi dangdut. Kok ternyata lagu versi dangdutnya lebih laris. Nah, penyanyi dangdutnya, Via Valen misalnya, harus memenuhi hak ekonomi kepada orang yang lagunya itu dipakai untuk disadur ulang. Kalau sebelumnya bisa jadi membeli lisensi, tapi kalau sesudahnya bisa jadi juga membayar royalti. Seperti itu Aswini. Iya. Aku juga dengar nih Mas Biva, dari permasalahan dari isu ini itu kan ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra ya Mas Biva.
Yang pro sih aku lihat itu banyak musisi-musisi yang pro karena menganggap bahwa ayo kita dukung musisi lokal gitu, maksudnya artis lokal kita, bang, kayak gitu. Sedangkan di sisi kontranya ya melanggar gitu. Tapi menurut balik ke apa namanya, balik ke hukum itu sendiri kan memang dibentuk itu untuk menghindari, kita kan nggak bisa menilai niat buruk atau niat baik seseorang kan ya Mas. Tapi kalau nggak diatur kan malah berbahaya gitu kan. Jadi makanya ada peraturan perundang-undangan itu diatur dalam undang-undang itu. Nah kalau menurut aku pribadi sih kalau memang mau fair gitu ya digugat aja gitu. Jadi nanti digugat apakah itu benar termasuk plagiarisme karena mengingat juga kan tadi undang-undangnya tidak memberikan definisi yang secara utuh mengenai apa itu plagiarisme, sejauh mana lagu itu dilindungi dalam hak cipta itu kan enggak. Iya, benar banget Aswini. Maksudnya gini, kita boleh pro atau boleh kontra ya terhadap permasalahan ini gitu. Tapi jangan sampai kita pro atau kontra itu menjadi suatu justifikasi untuk menjudge gitu. Karena kenapa ada pro kontra itu sendiri kan dasarnya kan ada hal-hal yang tidak diatur secara jelas. Karena ada hal-hal yang tidak diatur secara jelas, maka menimbulkan pro atau kontra. Nah, orang yang pro KKI misalnya, jangan sampai niat kita untuk mendukung misalnya kreativitas masyarakat itu membutakan kita terhadap fakta bahwa Indonesia ini negara hukum. Kita harus melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Nah, begitu juga dengan yang kontra. Niat kita untuk mentaati hukum, kemudian mendukung seniman-seniman dengan proses kreatif mereka, itu jangan sampai membutakan fakta bahwa jangan sampai membunuh keluasan mereka gitu loh, penghargaan mereka terhadap karya orang lain juga gitu, karena toh mereka berkarya itu kan prosesnya kan bukan proses yang kayak robot gitu, proses kreatif, proses yang juga sebenarnya pikiran kita ketika membuat itu kan mengambil sesuatu dari dunia ini yang sifatnya free gitu loh. Jadi walaupun kita merasa benar di mata hukum misalnya, kita benar kok, hukum juga mengatakan itu, tapi kita juga jangan sampai menjadi judgmental terhadap orang hanya karena mereka salah sedikit di mata hukum gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk itu kalau mau fair ya benar kata Aswini, kita harus bertanya kepada hakim dengan cara melakukan prosedur persidangan seperti itu. Dari situ kan hakim, orang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, itu akan menentukan apakah lagu ini benar, apakah lagu ini salah, apakah lagu ini melanggar atau enggak gitu. Bukan dengan YouTube dengan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh baik itu tergugat. Jadi jangan kok terus kita marahin YouTube, karena YouTube itu sendiri kan hanya perusahaan yang mencoba mengamankan resikonya gitu loh. Gitu. Betul. Tadi sudah disampaikan bagaimana sih sebenarnya beberapa prinsip ya dari hak cipta oleh Kakak Biva dan juga Kakak Aswini. Lady mau tanya lagi nih, sebenarnya kalau kita bilang kan kalau YouTube itu kan dia mungkin punya atau terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Amerika Serikat ya. Karena kalau kita tahu juga kasus terkait dengan video-video anak juga kan itu juga menggunakan hukum di Amerika, walaupun penerapannya juga digunakan juga bagi YouTubers yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk hal ini nih, apakah dari Kakak Biva atau Kakak Aswini mengetahui bagaimana sih praktik plagiarisme yang ada di luar negeri atau yang digunakan kalau kita bisa melihat platform yang digunakan YouTube dari YouTube-nya itu sendiri? Silakan. Aku izin menjawab ya, izin sharing lah sebentar, bahwa kita melihat banyaknya pelanggaran hak cipta ini kebanyakan dimulai setelah tahun 2010, di mana pada tahun itu tuh YouTube kan sedang expanding ya Mbak ya, dan pada saat itu orang-orang masih belum aware mengenai hak cipta gitu. Jadi dia misal nih bikin video
makan-makan, tapi di dalam videonya itu kita ngambil lagunya orang gitu. Nah, dari situ mereka ngupload ke YouTube gitu. Tapi orang itu belum aware bahwa lagunya orang itu harus dilisensiin dulu atau kita bayar royalti ke lagu orang. Nah, ternyata dari upload video ini banyak YouTuber yang kemudian menjadi besar gitu loh, Mbak. Banyak YouTuber yang menjadi besar tanpa ia sadari bahwa sebagian dari menjadi besarnya dia adalah karena adanya lagu-lagu yang dia ambil itu gitu loh. Nah, oleh karena itu pada tahun 2013 atau tahun 2014, mungkin 2015 ya, kalau saya ini sih nggak terlalu ingat persisnya kapan, pada tahun itu negara Eropa Barat dan negara Amerika mulai memperketat nih apa yang dinamakan DMCA atau Digital Millennium Copyright Act gitu loh. Nah, intinya mereka memperketat nih pengambilan segala macam sumber yang mempunyai hak cipta tersendiri. Supaya apa? Supaya seniman itu nggak cuma dicomot-comot lagunya, tapi mereka mendapatkan bagiannya gitu loh. Karena mereka kan sudah proses kreatif nih. Nah, kenapa karya mereka ketika diambil mereka nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu untuk melindungi seniman seperti itu. Nah, karena penerapannya yang sangat ketat, maka karya-karya yang memang benar-benar original itu bisa lolos, tapi karya-karya yang memang ada unsur penjiplakan itu hampir tidak bisa lolos. Terima kasih kepada algoritmanya YouTube karena semangat mereka untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, itu membuat mereka bisa menciptakan suatu program yang bisa mendeteksi misalnya gelombang suara. Jadi ketika gelombang suaranya mirip, lagunya otomatis tidak bisa, videonya otomatis tidak bisa tayang gitu. Nah, kenapa kok penerapannya YouTube di Amerika seketat itu? Nah, karena pihak perusahaan Facebook Group di Amerika yang mempunyai YouTube itu posisinya rawan. Mereka rawan terekspos kepada tuntutan hukum dari para seniman itu. Di mana di Amerika itu seperti yang kita tahu atau teman-teman tahu bahwa mencari keadilan di pengadilan itu sangat mudah. Jadi alih-alih YouTube-nya nanti untung, bisa-bisa YouTube-nya disuruh bayar ganti rugi 5 juta dolar misalnya, 10 juta dolar. Jadi daripada masalah kecil mereka rugi 10 juta dolar, mereka secara aktif men-take down video-video yang dianggap oleh mereka itu melanggar DMCA itu tadi. Atau kemudian pada akhirnya disebut secara populer lebih sering disebut dengan DMCA takedown. Jadi kalau videonya kena ban, oh ini DMCA takedown gitu, seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, Mas Diva, sebenarnya untuk disclaimer ya, untuk disclaimer gini, sebenarnya harusnya kan sama ya, cuman kan YouTube juga harus melihat bahwa itu harus disesuaikan dengan penerapan hukum di negara masing-masing. Kalau di Amerika kan mereka resiko hukumnya gede, jadi mereka perlu menerapkan kebijakan kampanye menegakkan hak cipta itu secara holistik gitu. Tapi di negara-negara yang tidak seketat Amerika maupun Eropa Barat, otomatis usaha mereka jadi tidak semasif di negara-negara yang ketat gitu loh. Tapi bukan berarti mereka juga mempunyai niatan untuk melanggar hukum. Karena misal di Indonesia nih, mereka beroperasi di Indonesia, mereka harus taat dong pada hukum Indonesia. Cuman di sisi lain, enforcement hukum undang-undang hak cipta di Indonesia kan tidak seketat di Amerika. Jadi untuk mengakali hal itu, maksudnya penerapannya tidak ketat, tapi mereka tetap menaati hukum, mereka membuat suatu disclaimer. Misalnya nih, saya membuat video travel vlog ke Bali misalnya, tapi ada lagunya Taylor Swift misalnya, ada lagunya siapa ya? Maroon 5. Ya, Maroon 5 gitu. Nah, ketika saya mengupload dan gelombang suaranya cocok dengan lagu jiplakan dan saya nggak mencantumkan sumbernya, maka mereka alih-alih men-take down, mereka akan berikan notifikasi pada saya bahwa ini loh videomu ini rawan untuk melanggar hak cipta gitu. Kami sarankan kamu nggak upload, tapi toh kalau kamu mau upload maka kami tidak bertanggung jawab, itu menjadi masalahmu sendiri. Nah, notifikasi itu harus kita centang gitu.
kalau notifikasi itu kita tidak centang, maka kita tidak bisa mengupload video tersebut. Tapi ketika kita centang, kita dianggap menyetujui, dan ketika ada masalah, maka manajemen risiko dari YouTube akan selesai, dan ketika ada apa-apa, maka YouTube akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, video travel saya digugat nih oleh manajemennya Maroon 5, dan keputusannya saya harus men-take down. Maka YouTube tidak akan kena tuntutan ganti rugi, dan YouTube juga ketika nanti diminta untuk men-take down video tersebut, maka YouTube akan dengan senang hati untuk men-take down video tersebut. Nah, itulah strategi YouTube di negara-negara yang mungkin penerapan undang-undang hak ciptanya tidak seketat di Amerika atau Eropa Barat misalnya. Ada yang mau ditambah ya, Aswini? Wow. Nah, itu udah cukup menjelaskan aku dari yang menjawab dari pertanyaan gimana sih kok YouTube bisa sampai nge-take down gitu. Oke. Nah, ini the last question sebenarnya. Tadi kalau disampaikan, sempat dimention juga oleh Kakak Biva terkait dengan enforcement. Nah, kita tahu bahwa setelah adanya kasus ini, KKI ya, itu ketakutan dengan proses hukum. Sebenarnya apa sih yang perlu awareness nih bagi masyarakat terkait dengan hak cipta ini, dan proses untuk upaya hukumnya itu memang seberapa menakutkan gitu. Jadi masyarakat Indonesia tidak terhantui gitu, dan mendapatkan jawaban yang sebenarnya mungkin tidak semenakutkan yang mereka pikirkan gitu kan, karena tadi bahwa kuncinya hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi tadi gitu. Ini bisa dijelaskan, silakan. Sini bisa. Kalau aku pribadi kan, menurut pribadi sebelum itu akhirnya Sony mengajukan gugatan ke pengadilan, itu kan nggak akan ada perkara itu sebelum Sony mengajukan gugatan. Saranku sih sebenarnya KKI secara baik-baik aja dulu di luar persidangan itu ngobrol apa titik tengah di antara KKI sama si Sony itu, tanpa harus ketakutan itu akan langsung dibawa ke pengadilan. Kalau aku sih gitu. Mungkin Mas Diva nambahin? Jadi kan masyarakat jadi takut ya, maksudnya kadang-kadang KKI videonya di take down nih gitu. Jangan-jangan dia nanti masuk penjara lagi. Kayaknya ada yang berpikiran kayak gitu ya. Gitu. Cuman permasalahan hak cipta ini kan maksudnya ada sanksi ya di situ juga ya. Ada ya. Cuman biasanya kalau hal-hal terkait hak cipta ini nanti akan diselesaikan secara perdata sih. Artinya ketika kamu memang salah, maka kamu harus mengganti rugi gitu. Tapi yang harus mengganti rugi nih kepada pihak yang dirugikan ya, seperti itu ya. Biasanya kan seperti itu. Tapi yang masyarakat tidak perlu takutkan adalah kita juga harus melihat konteksnya. Konteksnya adalah kenapa sih si lagu Aku Bukan Boneka ini di take down, karena dia viral nih. Dia viral, otomatis AdSense banyak nih, iklan yang masuk banyak, penghasilan dari lagu itu banyak gitu loh. Nah, yang dimau Sony sebenarnya, kamu jiplak laguku tapi nggak bagi-bagi nih, aku tutup aja videonya gitu. Nah, ketika mereka mengajukan gugatan menyuruh ganti rugi, toh uang yang dibayarkan untuk bayar ganti rugi juga nanti ujung-ujungnya uang dari video tersebut gitu loh. Jadi ini pure masalah ekonomi sih menurutku. Dan kalau misal masalah ini diselesaikan secara baik-baik gitu, maka nggak akan ada lagi permasalahan ini gitu. Jadi benar apa yang disampaikan Aswini, yang ngomong baik-baiklah sama pihak Sony. Kalaupun misalnya nggak punya budget untuk melakukan licensing atau memberikan royalti, paling tidak kan kita bisa mencantumkan tuh lagunya sumbernya dari mana kayak gitu Aswini. Mengingat itu kan penerapan hak moral juga kan. Iya. Toh juga di profil YouTube-nya ada nih lagu sumbernya dari mana, terus yang perusahaan recordingnya siapa gitu kan, kita bisa ngasih di situ. Kalau udah ngasih kan kita bisa memberikan disclaimer bahwa kita udah mencantumkan sumber kok gitu. Seperti itu. Iya, betul banget tuh Mas Biva. Mengingat juga itu ya Mas Biva, kalau HAKI itu kan diajukannya bukan ke pengadilan negeri tapi ke pengadilan niaga gitu ya Mas Biva ya. Iya, betul. Wow, gitu ya.
Keren banget nih Kakak Biva dan Kakak Asvini, kayaknya udah cukup jelas ya, kita tahu dan kita bisa mengidentifikasi permasalahan atau isu viral yang ada di masyarakat terkait dengan lagu KKI Bukan Boneka. Nah, untuk itu mungkin sekian. Terima kasih sudah stay tune di Chat Aja Laukasis kali ini. Tunggu beberapa pembahasan isu-isu Chat Aja Laukasis lainnya. Dah. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Biva.